Prahara dalam rumah tangga Tengku Dewi dengan Andrew Andika belakangan selalu menyita perhatian. Hal itu terjadi lantaran banyak dari sebagian orang merasa miris dengan nasib Tengku Dewi yang harus diselingkuhi di tengah dirinya yang tengah mengandung anak kedua. Sebaliknya, Andrew yang saat ini tak pernah muncul di hadapan media pun tak henti-hentinya dihujat oleh para netizen yang murka dengan ulah Andrew. Melihat sengkarut masalah rumah tangga Andrew dan Tengku yang sedang berada di bibir jurang, Nyai Dewi Rantian selaku tarot reader pun mencoba menerawang masa depan rumah tangga keduanya. Lantas, seperti apa terawangan masa depan Tengku Dewi dengan Andrew Andika? Yang diceritakan ini kan masalah perceraian ini kan aibnya ya, yang dibuka ini kan aib-aibnya bahwa dia suka main perempuan, suka apa ya, itulah. Jadi jawaban saya nama baik dia udah rusak, karir juga pasti akan rusak seperti itu. Pun dari lingkungan dia, pengaruh juga. Satu, karena apa? Karena kadang-kadang orang api ini kayak dia Andrew ini kadang-kadang dia lebih care dengan orang-orang di luar. Kayak teman-teman dia lebih care. Kadang-kadang dia dengan istri atau pasangan tuh kadang-kadang dia lebih sedikit cuek ya, lebih sedikit tidak peduli. Biasanya dia lebih peduli dengan orang-orang di luar kayak teman dia atau teman tongkrongan dia seperti itu. Kalau dibilang tabiat ya pasti ini akan tabiat karena suatu saat dia menikah lagi seperti itu sifatnya seperti itu. Hoki pekerjaan sih sebenarnya kalau mereka dua bareng sama-sama ya hokinya ada seperti itu. Tapi di saat berpisah nanti jawaban saya hokinya ada di pasangannya, pasti dari istrinya. Istrinya kan hamil. Kadang-kadang anak ini bawa rezeki buat buat istri kan seperti itu atau buat suami pasti ada. Tapi kalau berpisah pasti rezekinya ada di istrinya kayak gitu. Karena kan jawaban saya ini istrinya api, anaknya nih nanti lahir kayu. Jawaban saya ya nasibnya ada rezeki. Sebenarnya mereka kalau mereka bertahan ini pasti akan ada rezeki baik buat mereka. Tapi kalau mereka berpisah ini ada rezekinya di istrinya seperti itu, di mantan istri kalau memang benar-benar cerai ya. Jawaban saya ini nasibnya ada di ibunya. Jadi ada rezeki baiknya di ibunya. Jawaban saya untuk membuka jarak dan hubungan yang baru jawaban saya enggak lah ya, pasti nanti dia pasti akan membuka kok. Jawaban saya seperti itu. Tapi kan untuk urus perceraian ini kan jawaban saya nanti setelah anak lahir baru mungkin akan ada perceraian. Kalau masih anak di dalam kandungan kan nggak boleh. Kalau dibilang ada penyesalan ya pasti ada, tapi tidak semaksimal mungkin ya, atau sedih, galau apa nggak juga sih. Tapi kalau dia nggak punya perempuan lain atau pacar atau apa di belakang, ya pasti akan penyesalan, akan galau. Namanya perceraian, pasangan, rumah tangga, apalagi istri, pasti kan sakitnya berbeda. Tapi kalau kita ada sandaran baru, biasanya rasa sakit hati itu pasti berkurang lah ya. Pasti ada kesempatan. Namanya perceraian kan pasti nanti kan ada mediasi kan kayak gitu. Pasti adalah kesempatan kan seperti itu. Yang penting suaminya lah, pasti harus berubah, harus berpikir bisa lebih baik lagi kan. Kita ini istri lagi hamil. Kasihan anak, nanti anak itu istri sakit hati, stres apa, anak juga akan mendapatkan psikis itu karena di badan istri. Nanti yang rugi itu anak kita sendiri, bukan kita loh. Kasihan nanti anak yang di dalam perut, kan kayak gitu. Patut diketahui sebelumnya, jika Tengku Dewi bersama kuasa hukumnya, Minola Sebayang, kini sudah bergerak untuk melayangkan gugatan cerai kepada Andrew Andika. Gugatan tersebut dilayangkan oleh Tengku Dewi lantaran ia sudah tidak kuat lagi dengan tabiat buruk Andika yang selalu berulang kali keciduk menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain di belakangnya. Dengan hal ini, Minola Sebayang selaku kuasa hukum dari Tengku Dewi pun menjelaskan jika gugatan cerai tersebut telah resmi diajukan ke Pengadilan Agama Cibinong secara online. Lantas, apa yang menjadi pertimbangan Tengku Dewi mengajukan gugatan cerai di tengah dirinya yang kini tengah hamil 2 bulan? Pertimbangannya karena memang sudah bulat juga, karena mungkin
hubungannya sudah tidak sehat ya kalau melakukan kesalahan terus dimaafin, diulangin lagi gitu. Jadi mungkin kita kayaknya lebih baik jadi partner untuk anak aja, tapi untuk hubungan suami istri kayaknya memang mungkin sudah cukup sampai di sini aja gitu. Jodohnya sampai di sini aja. Iya, karena saya mikirnya mendingan sekarang fokus ke hubungan dulu, ke proses perceraian supaya saya tenang juga lahirannya. Untuk yang pidana ya karena gimana pun kan dia tuh papanya anak-anak ya. Cuma mungkin saya berharap sih dari kasus ini banyak hikmahnya. Andrew juga jadi pribadi yang lebih baik karena kan dia tuh sekarang jadi bapak dari 2 orang anak aku. Dikasih contoh yang baik-baik aja supaya nanti anaknya kalau udah gede juga di jejak digital bapaknya juga yang baik-baik gitu. Kuat ya karena memang bukan karena ini hidup kayaknya kalau misalnya kita cuma mikirin siapa sih yang mau ada masalah, siapa sih yang mau ibaratnya cerai gitu kan. Cuma kan kalau misalnya emang udah jalan hidup saya, ya saya mau gimana gitu loh. Saya harus ikhlas, harus terima, harus legowo karena kedepannya saya juga kan punya anak, 2 orang anak yang harus saya hidupin gitu ya. Kalau saya nggak kuat nanti anak-anak saya siapa yang ngurusin? Sekarang pun saya sudah memaafkan sih sebenarnya, maksudnya tidak ada dendam ya. Maksudnya untuk apa sih ribut-ribut kayak perang gitu ya. Sementara kita tuh udah 11 tahun tuh bareng-bareng. Jadi kalau nggak etis ya rasanya kalau diakhiri dengan nggak enak gitu. Jadi maunya kalau misalnya emang dari awal kita kenal baik-baik, ya berakhirnya juga baik-baik aja. Jadi kedepannya juga Andrew bisa melanjutkan hidupnya, saya juga gitu. Nanti kita sama-sama deh pikirin, kan banyak juga tuh pasangan yang tetap jadi co-parent yang baik gitu, tapi nggak perlu terikat dalam perkawinan. Maksudnya jadi kita punya hak bahagia masing-masing. Mungkin Andrew juga jadi kedepannya, masa depannya juga dia punya sendiri, saya punya sendiri juga gitu. Iya, udah diposting, udah gitu udah sampai seviral ini juga. Jadi banyak juga yang menguatkan juga ya Bang ya. Banyak istri-istri juga yang ternyata sudah melewati ini juga ternyata bisa gitu. Jadi banyak hal sih yang bikin saya kuat. Iya, mungkin kalau misalnya dari sayanya udah kasih ultimatum tapi tidak didengarkan, mungkin dengan seluruh Indonesia ini sudah tahu, kedepannya kan juga dia bergerak juga. Kalau mau aneh-aneh apalagi udah jadi bapak gitu kan, jadinya hati-hati gitu ya, kayak semua mata tertuju sama lo nih gitu. Isi gugatannya tentu ini bicara mengenai masalah apa yang menjadikan alasan bagi Tengku Dewi untuk mengajukan gugatan kepada suaminya, dan kita tahu bersama ya. Jadi yang menjadi dasar gugatan itu adalah perilaku ya. Perilaku di mana suaminya ini sejak tahun 2018 atau di awal-awal perkawinan itu kan tidak bisa setia, tidak bisa menjaga kesucian rumah tangganya, tidak bisa menjaga martabat dan harga diri istrinya, karena berulang kali itu ketahuan memiliki hubungan dengan orang lain yang bukan muhrimnya gitu ya. Nah, jadi tentu ini kan membuat si Dewi malu ya. Tapi ketika berulang lagi, tentu ini yang membuat Dewi berpikir ini sudah nggak bisa lagi dimaafkan ya. Apalagi kejadian terakhir ini hampir semua orang tahu ya, karena menjadi berita yang besar juga. Dan itu terjadi ketika Dewi masih dalam keadaan yang mengandung anak keduanya dalam perkawinan ini ya. Ini tentu sangat memukul Dewi dan sangat menyakitkan. Dan oleh karena itu alasan gugatan kami pun dilandaskan kepada pasal 116 huruf A kompilasi hukum Islam yang mengatakan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan alasan atau alasan huruf A-nya itu adalah karena zina ya. Jadi itu yang menjadi landasan dan dasar kami mengajukan gugatan pada hari ini.